Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Nah, video ini untuk kelas 8 bagi kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kali ini kita sudah masuk di bab 2. Video-video bab 1 itu bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya linknya, atau di kolom deskripsi juga sudah saya cantumkan lengkap. Oke. Jadi di bab 2 ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada bab 2 ini akan ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama ada makanan dan sistem pencernaan, kemudian yang kedua ada sistem peredaran darah, kemudian yang ketiga ada sistem pernafasan, dan yang keempat ada sistem ekskresi. Sebenarnya isi materinya itu sama saja seperti yang ada di kurikulum 13 kemarin. Hanya saja kalau di kurikulum 13 ini per bab disajikannya. Sedangkan di kurikulum merdeka diringkas lagi dijadikan satu kesatuan dalam satu bab ini. Oke. Dan di video kali ini saya akan fokus dulu membahas yang pertama, makanan dan sistem pencernaan. Nah, di subbab yang ini pun ada beberapa poin yang akan kita pelajari, dan kali ini poin pertama dulu yang akan saya bahas, yaitu tentang zat-zat makanan, nutrien. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Ketika kita sedang lapar, kita pasti akan makan. Setelah makan, rasa laparnya akan hilang dan kita bisa lanjut beraktivitas lagi. Nah, kenapa tubuh kita itu butuh makan? Apakah makan hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar? Tentu saja tidak. Tubuh itu membutuhkan asupan makanan supaya bisa melakukan berbagai aktivitas. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Yang pertama ada gorengan, kemudian ada mie instan, yang ketiga ada burger, kemudian ada buah-buahan, ini ada gado-gado, dan yang terakhir ada nasi rames, nasi Bali. Kira-kira kalau disajikan makanan seperti ini, makanan yang mana yang akan kalian pilih? Untuk yang pertama, gorengan. Nah, siapa yang tidak suka gorengan? Saya pun suka. Tapi, kalau kalian makan gorengan itu tidak boleh terlalu sering, karena bisa membahayakan kesehatan, bisa meningkatkan kolesterol karena dimasak dengan minyak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada mie instan. Mie instan ini juga tidak sehat. Boleh dimakan tetapi tidak boleh sering, hanya sesekali saja. Karena apa? Di mie instan ini ada pengawet, kemudian ada pewarna dan lain sebagainya. Yang ketiga ada burger. Burger juga tidak boleh terlalu sering dikonsumsi karena di sana mengandung gula yang sangat tinggi dan juga mengandung lemak yang berlebihan, sehingga kalau dikonsumsi berlebihan bisa membahayakan kesehatan. Kemudian ada buah-buahan. Kalau kalian suka mengkonsumsi buah-buahan, itu baik untuk kesehatan ya. Karena mengkonsumsi buah-buahan ini bisa meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Kemudian selanjutnya ini ada gado-gado. Kalau kalian memilih gado-gado, kalian lihat di sana ada proteinnya, ada telurnya, kemudian ada sayurannya, kemudian ada juga kacang-kacangannya, ada juga lontongnya. Nah, di sini makanan ini tergolong makanan sehat karena sayurnya ada, proteinnya ada, karbohidratnya ada. Nah, lengkap ya. Selanjutnya ada juga ini nasi rames, nasi Bali. Makanan ini juga tergolong makanan sehat karena di sana sayurannya ada, proteinnya ada, telurnya ada, dagingnya ada, nasinya ada, seperti itu ya. Jadi, kalian kalau mau mengkonsumsi makanan itu harus pintar-pintar memilih mana makanan yang memiliki nutrisi yang baik, nutrisi yang lengkap, mana yang tidak, seperti itu. Oke, lanjut. Kenapa sih kita itu perlu makan? Apa hanya untuk menghilangkan rasa lapar? Tentu tidak. Makanan yang kita makan itu bisa menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Jumlah energi yang dibutuhkan tubuh itu dinyatakan dalam kalori. Setiap makanan itu mengandung jumlah kalori yang berbeda-beda. Contohnya, sepiring nasi dengan sepotong roti itu jumlah kalorinya berbeda. Lanjut, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas yang dilakukan. Oke, lanjut. Nutrien. Apa sih nutrien itu? Nutrien itu merupakan zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi atau bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis-jenis dari nutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya yang pertama sebagai sumber energi. Kemudian untuk mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, kemudian membantu proses penyerapan kalsium, mencegah konstipasi, dan juga sebagai bahan pembentuk jaringan sel dan organ tubuh. Karbohidrat ini ada dua macam. Ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu contohnya gula. Contoh makanan yang mengandung gula itu ada buah-buahan dan juga madu. Kemudian karbohidrat kompleks itu contohnya ada pati dan serat. Contoh makanan yang mengandung pati itu ada kentang, nasi, ubi, dan jagung. Sedangkan contoh makanan yang mengandung serat itu ada roti gandum atau sereal, kemudian sayur dan buah. Lanjut kita ke protein. Fungsinya apa? Yang pertama, membangun atau pembentuk struktur tubuh. Yang kedua, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian yang ketiga, untuk mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan. Dan yang terakhir, untuk sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Contoh makanan yang mengandung protein ini ada kacang-kacangan yang tergolong protein nabati ya. Kemudian ada juga daging ayam atau unggas, daging sapi, telur, ikan. Ini yang tergolong protein hewani. Oke, kemudian lanjut ke lemak. Fungsinya yang pertama, melindungi organ tubuh dari benturan dan goncangan. Kemudian sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh, untuk memelihara kesehatan kulit dan rambut, dan membentuk sel membran pada tubuh. Lemak ini ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, juga lemak trans. Lemak jenuh ini jika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan kolesterol. Contohnya pada daging, santan, dan olahan susu. Kemudian lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini sering juga disebut lemak baik. Contoh makanannya itu ada minyak zaitun, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada lemak trans. Lemak trans ini juga bisa meningkatkan kolesterol, jadi tidak baik untuk dikonsumsi berlebihan. Contohnya terdapat pada makanan yang digoreng. Kemudian ada juga kolesterol. Kolesterol ini sebetulnya fungsinya untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati manusia ini sebetulnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan lagi makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah ini bisa menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi hati-hati ya, jangan banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang bisa memicu naiknya kolesterol tubuh. Oke, lanjut masuk ke vitamin. Fungsinya untuk memelihara fungsi dari sistem tubuh. Ada dua tipe vitamin ya. Yang pertama ada vitamin yang larut dalam lemak, contohnya ada vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin C, vitamin B, dan turunannya. Kemudian coba perhatikan di sini ada tabel. Tabel ini berisi vitamin-vitamin dan
manfaatnya serta sumbernya ada pada makanan apa saja. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A seperti yang kita tahu ya, untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Biasanya terdapat pada susu, telur, hati, sereal, sayuran-sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Kemudian vitamin B. Vitamin B fungsinya untuk menghasilkan sel darah merah. Biasanya terdapat pada gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, dan kacang. Kemudian vitamin C untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan, kemudian untuk membantu tubuh melawan infeksi. Nah, vitamin C ini ada pada jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, serta pada sari buah jeruk. Kemudian vitamin D, fungsinya untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Contohnya terdapat pada kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu dan susu kedelai. Kemudian vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Vitamin E ini penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Biasanya terdapat pada minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Kemudian ada juga pada alpukat, gandum, dan biji-bijian. Selanjutnya yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K ini membantu proses pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Biasanya vitamin K terdapat pada alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan juga telur. Oke. Sekarang kita lanjut ke mineral. Mineral ini fungsinya sebagai zat pengatur tubuh. Contohnya, mineral besi ini dibutuhkan oleh sel-sel darah merah. Kemudian mineral kalsium ini dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan gigi. Contoh makanan yang mengandung mineral ya, susu dan produk olahannya di sini mengandung kalsium. Kemudian kacang-kacangan banyak mengandung magnesium. Kemudian hati, kacang-kacangan, telur, sayuran hijau ini juga banyak mengandung zat besi. Oke, lanjut. Nutrien yang terakhir adalah air. Air ini merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Jadi seluruh aktivitas penting tubuh itu terjadi di dalam air. Fungsinya untuk mengatur suhu normal tubuh, kemudian untuk membantu proses pembuangan zat sisa metabolisme. Untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan normal sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air per hari. Bagaimana? Mudah dipahami bukan materi kali ini? Kalau sudah paham, sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan 2 soal ini. Bisa kalian stop dulu, kemudian kalian kerjakan. Nah, kalau sudah selesai, sekian dulu video dari saya. Video berikutnya kita akan belajar tentang zat aditif makanan. Baiklah, sekian dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.